Selamat datang dan terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan malam Santapan Rohani. Malam ini kita akan merenungkan kebenaran-kebenaran yang menguatkan hati melalui nama dan gelar yang diberikan kepada Yesus. Sebelum kita memulai, buatlah diri Anda senyaman mungkin. Tariklah nafas dalam-dalam, lemaskan tubuh Anda ketika Anda mendengarkan firman Allah, agar Anda dapat mengingat kebesaran dan kasih-Nya yang abadi untuk Anda. Sekalipun Anda tidak dapat melihat atau merasakannya, Dia senantiasa berkarya di dalam diri Anda, karya agung ciptaannya. Tuhan Yesus, betapa mudahnya aku melupakan segala yang telah Engkau lakukan bagiku. Malam ini, bangkitkan kembali kekaguman dan kerendahan hati di dalam hatiku ketika aku merenungkan kasih-Mu yang dinyatakan melalui pengorbanan-Mu. Engkau datang ke dunia bukan sekedar untuk memperkenalkan diri-Mu kepada manusia, tetapi untuk mati menggantikanku, supaya aku menjadi milik-Mu untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 29 berkata, pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Bayangkan sejenak seekor anak domba. Bulunya masih lembut dan bersih, belum ternoda oleh bekas luka atau cacat apapun. Ia jinak, muda, dan tidak berbahaya. Anak domba adalah gambaran tentang kemurnian dan kesucian. Yohanes Pembaptis menggambarkan Yesus sebagai seekor anak domba ketika ia memperkenalkannya kepada orang banyak sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita semua tahu beratnya dosa dan noda yang ditinggalkannya. Kita menanggung bekas-bekasnya, baik dalam hidup maupun di dalam hati kita. Namun Yesus, sebagai anak domba Allah yang kudus, murni, dan tak bercacat, sanggup memikul dosa kita yang paling berat, bahkan noda kita yang paling kelam di dalam tubuhnya yang kudus. Ia lahir untuk mati di kayu salib demi kita. Sebagaimana banyak anak domba yang dipersembahkan dalam sistem korban di Israel pada zaman dahulu, Yesus juga lahir untuk mati. Namun, ia kemudian bangkit untuk memerintah. Malam ini, Sang Anak Dombalah yang bertahta dalam hati Anda, bukan dosa Anda. Apakah hati Anda tergerak ketika merenungkan Yesus sebagai anak domba yang sempurna dan tak bercacat, yang lahir dan mati menggantikan Anda? Biarlah saat ini menjadi momen untuk menyembah Sang Anak Domba yang bertahta
Dia yang telah mengalahkan dosa. Kini saatnya kita masuk dalam doa. Tariklah nafas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan untuk melepaskan setiap ketegangan. Hadirat Tuhan adalah tempat untuk beristirahat dan merasakan damai. Bernafaslah, arahkan hati Anda kepada hadirat Allah. Ia berjanji mendengar setiap kata yang kita ucapkan, bahkan di dalam hati kita. Mari berdoa. Anak domba Allah, aku merendahkan diriku ketika mengingat betapa Engkau telah merendahkan dirimu bagiku. Engkau meninggalkan kemuliaan dan kenyamanan surga, bahkan menyerahkan nyawamu sendiri supaya aku dibebaskan dari dosa. Apalagi yang dapat kulakukan selain memujimu? Tuhan yang terkasih, aku percaya kepada pengorbananmu bagi dosaku. Hanya melalui pengorbananmu lah aku disucikan, karena Engkau telah menjadi korban pengganti bagiku. Aku bertobat dari jalan hidupku yang salah, dan saat ini aku mengakui dosa-dosa yang membebaniku. Ampunilah aku dan bebaskanlah aku ya Tuhan. Wahyu 5 ayat 12-13 berkata, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Mari kita menutup renungan ini dalam doa. Yesus, Allahku dan Juru Selamatku, terima kasih karena Engkau telah menjadi korban pengganti bagiku. Engkau telah melakukan apa yang tidak mungkin dapat kulakukan dengan kekuatanku sendiri. Engkau telah membebaskanku dari kuasa, pemerintahan, dan hukuman dosa. Aku memujimu atas kasih-Mu yang menyelamatkan. Hidupku adalah milik-Mu ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidupku. Amin.